Wanita ini, gumam Nyonya Anggoro, seketika ingatannya kembali pada 8 tahun silam. Meski sudah 8 tahun berlalu, Nyonya Anggoro masih sangat mengingat jelas wajah Ariana, wanita yang sudah dia ancam dan usir agar tidak mendekati putranya. Tapi kenapa setelah sekian lama, mereka justru bersama lagi? Tidak, Nyonya Anggoro tidak akan membiarkan itu terjadi. Baginya orang miskin hanya sebuah parasit yang akan memanfaatkan dan merongrong harta kekayaannya. Dia juga tidak akan sudi mempunyai menantu dari kalangan rendahan, karena itu akan mempermalukan keluarganya. Apalagi teman-teman sosialitanya, akan ditaruh di mana mukanya nanti. Dasar Demian bodoh, begitu banyak wanita kalangan atas yang mengantri ingin bersanding dengannya, tapi kenapa dia justru terjerat pesona gadis rendahan itu, geram Nyonya Anggoro. Melihat raut wajah ibu mertuanya tersebut, Monica nampak tersenyum puas. Ia yakin ibu mertuanya tersebut tidak menyukai Ariana. Karena Monica tahu Nyonya Anggoro selalu melihat seseorang dari bibit, bebet dan bobot, dan Ariana sama sekali tak masuk dalam kriteria wanita paruh baya tersebut. Meski dirinya juga tidak sekaya dahulu, namun ia mempunyai darah ningrat yang mengalir di tubuhnya. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" ucap Nyonya Anggoro dengan amarah tertahan. "Kemarin mereka sudah menghabiskan waktu bersama," sahut Monica. Nyonya Anggoro semakin geram, apa selama ini putranya itu diam-diam berhubungan dengan wanita rendahan itu? Pantas saja Demian sama sekali tak pernah menyentuh istrinya, karena dia sudah mempunyai kehangatan di tempat lain. Apa Mama tahu siapa wanita ini? Dia adalah istri dari karyawan Demian di kantor dan putranya adalah teman sekolahnya Olive. Sepertinya mereka benar-benar sengaja membuat skandal tanpa memikirkan nama baik keluarga dan perusahaan. Monica semakin memanasi mertuanya tersebut dan ia yakin setelah ini wanita paruh baya itu akan segera bertindak untuk menyingkirkan Ariana. Omong kosong, hardik Tuan Anggoro yang tiba-tiba sudah berada di belakang mereka. Sepertinya laki-laki paruh baya itu sedari tadi mencuri dengar pembicaraan istri dan menantunya tersebut. "Pak, lihatlah anak kesayanganmu itu. Berani-beraninya dia berselingkuh dengan wanita murahan ini. Kita harus berbuat sesuatu Pak, Mama tidak mau nama baik keluarga kita akan tercoreng di mata publik," keluh Nyonya Anggoro pada sang suami. Mendengar keluhan sang istri, Tuan Anggoro nampak tersenyum sinis. "Apa kamu yakin mereka sedang berselingkuh? Atau justru mereka sedang merajut hubungannya kembali yang sebenarnya sudah lama terjalin dan dikarenakan kelicikan seseorang mereka dulu terpisah?" ujarnya. "Dek." Nyonya Anggoro dan Monica nampak menelan salivannya mendengar ucapan laki-laki paruh baya di depannya itu. "Apa suamiku tahu 8 tahun yang lalu aku sudah mengusir wanita rendahan itu?" batin Nyonya Anggoro. Sedangkan Monica nampak memikirkan ucapan ayah mertuanya tersebut. "Apa maksud Papa? Apa sebelumnya mereka pernah menjalin hubungan?" Monica nampak mengingat-ingat wanita-wanita yang dulu pernah dekat dengan Demian. Sangat banyak menurutnya, namun hanya Kristal yang sempat menarik perhatian Demian kala itu sebelum wanita itu menikah dengan Gilang sahabatnya. "Apa maksud Papa mengatakan itu? Apa Papa sudah mengetahui hubungan mereka?" ujar Nyonya Anggoro penasaran. "Asal kamu tahu wanita itu sudah melahirkan dan merawat calon penerus Anggoro dengan baik," sahut Tuan Anggoro dengan bangga. "Dek." "Apa?" Nyonya Anggoro terperanjat, ia langsung mendudukkan dirinya di kursi. Sepertinya beliau sangat syok. Ia tahu selama ini Demian memang seorang player tapi laki-laki itu selalu memilih wanita untuk diajaknya tidur dan itu bukan wanita rendahan penyapu jalanan macam Ariana. Dari kecil Nyonya Anggoro mendidik Demian dengan jiwa hedonis. Demian sama seperti dirinya sangat membenci kemiskinan, tapi kenapa ini semua bisa terjadi? Sedangkan Monica nampak tak kuasa menahan air matanya. Kini harapannya untuk rujuk dengan Demian sudah pupus setelah mengetahui ada penerus Anggoro lahir dari wanita lain. Apa Rico temannya Olive itu adalah putra Demian? Monica nampak mengingat-ingat lagi apa ia pernah bertemu Ariana sebelum ia menikah dengan Demian. Oh astaga, wanita itu. Kenapa aku baru menyadarinya? Monica mengingat malam itu di mana Demian membawa seorang wanita cantik datang ke pestanya Gilang dan Kristal. Itu adalah untuk pertama kalinya Demian membawa wanita ke acara keluarga dan waktu itu Monica sangat cemburu, lalu ia mencoba merayu Demian dan meninggalkan Ariana di pesta itu sendiri. Tapi Pak, bukannya wanita itu sudah menikah? Bisa saja kan anak itu adalah anak wanita itu dan suaminya, ucap Monica kemudian. Omong kosong, wanita itu tidak pernah menikah dengan siapa-siapa dan dia membesarkan cucuku seorang diri, bentak Tuan Anggoro. Monica semakin terisak, baru kali ini ia melihat kemarahan ayah mertuanya itu. Sudah tidak dianggapnya kah dia sebagai menantu kesayangannya lagi? Lalu bagaimana denganku dan Olive Pak? Aku sangat mencintai Mas Demian, aku tidak ingin bercerai dengannya.
Bukannya papa sudah berjanji pada kedua orang tuaku sebelum mereka meninggal kalau papa akan selalu menjaga kami, ujar Monica dengan isak tangisnya. Semoga ayah mertuanya itu mau membantunya untuk rujuk kembali dengan Damian. Sampai kapanpun papa akan menjaga kalian, tapi masalah pernikahan kalian papa tidak mau ikut campur. Semua keputusan ada di tangan Damian, tegas Tuan Anggoro. Ma. Monica nampak mengiba pada Nyonya Anggoro, semoga ibu mertuanya itu berubah pikiran setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Bagaimanapun juga hanya dia wanita yang pantas menjadi menantu keluarga Anggoro dan bukan Ariana yang notabene hanya wanita rendahan meskipun wanita itu sudah memberikan keturunan untuk Damian. Pergilah Mon, mama sedang tidak mau diganggu, sahut Nyonya Anggoro, ia masih duduk lemas di kursinya. Mendengar ucapan ibu mertuanya itu, Monica nampak mengepalkan tangannya. Kemudian ia segera berlalu pergi meninggalkan mensyah tersebut. Bagaimana ini, Pak? Ujar Nyonya Anggoro pada suaminya sesaat setelah Monica pergi. Tuan Anggoro yang sedang membaca koran sembari menikmati secangkir teh nampak mengalihkan pandangannya pada sang istri. Mau bagaimana lagi, tentu saja papa sangat senang. Akhirnya Anggoro sudah mempunyai calon penerus dan mama tahu, anak itu begitu tampan seperti Damian, sahut Tuan Anggoro dengan bangga. Ia mengingat pertemuannya dengan Rico kemarin dan yang membuat Tuan Anggoro langsung menyukai Rico adalah bocah kecil itu sangat sopan dan ramah. Berbeda sekali dengan Damian waktu kecil yang sudah bersikap sangat arogan dan semena-mena pada siapapun. Lagi-lagi ia bersyukur pada Ariana karena telah membesarkan dan mendidik cucunya dengan sangat baik. Tapi anak itu lahir dari kalangan rendahan, Pak, ujar Nyonya Anggoro. Dari kalangan rendahan atau bukan, darah yang mengalir di tubuh anak itu adalah darah Anggoro, tegas Tuan Anggoro. Tapi Pak, sudahlah Ma, sepertinya aku harus segera berbicara dengan Damian. Berani sekali dia menyembunyikan cucuku dariku, sahut Tuan Anggoro seraya bangkit dari duduknya. Kemudian ia berlalu pergi meninggalkan sang istri yang masih terlihat syok. Seharian Damian menghabiskan waktunya bersama Rico dan Ariana, ia terlihat sangat senang karena akhirnya mempunyai sebuah keluarga kecil impiannya. Meski belum bisa disebut keluarga, karena ia belum menjadikan Ariana istri sahnya. Namun begitu ia sudah mengetahui tujuan hidupnya dan bersama Ariana dan Rico lah ia akan menghabiskan sisa hidupnya. Mas, kapan kamu akan pulang? Ucap Ariana keesokan harinya, ia merasa tidak enak jika setiap hari harus tidur bersama dengan Damian tanpa ikatan pernikahan. Kamu mengusirku, sayang. Damian yang sedang merapikan dasinya nampak melihat Ariana dari pantulan cermin. Bukan begitu Mas. Aku janji akan secepatnya menyelesaikan perceraian dan setelah itu kita akan menikah, setelah Damian seraya menatap lekat Ariana, sedangkan Ariana nampak menghela napasnya. Ayolah sayang, kamu tidak beneran mengusirku kan, sekarang rumah inilah tempatku pulang. Jika kamu mengusirku, mungkin aku akan menjadi gelandangan tampan, imbuhnya lagi dengan nada memelas sembari memeluk pinggang Ariana. Kamu jangan lebay deh, Mas, cebik Ariana, selalu saja ada alasan yang keluar dari mulut laki-laki itu. Jangan ngambek gitu dong sayang, aku jadi ingin menggigitmu tahu nggak? Damian menatap gemas Ariana, rasanya jadi malas kerja saja dia. Jangan mulai deh Mas, buruan siap-siap kamu nanti terlambat ke kantor loh, protes Ariana. Beri aku semangat dulu dong, sayang. Damian masih saja memeluk pinggang Ariana dengan posesif agar wanitanya itu tidak kabur. Baiklah, semangat, sahut Ariana. Dikira aku bocah, sayang, cebik Damian. Oh astaga, kenapa kelakuan Damian jadi seperti anak kecil begini sih, manjanya nggak kira-kira melebihi putranya. Pikir Ariana. Kap. Ariana memberikan sebuah kecupan di bibir Damian. Baiklah, sudah semangat kan, ucapnya. Astaga sayang, segitu aja, bagaimana aku bisa semangat kalau begitu, protes Damian. Kalau mau semangat sarapan, Mas, sumut Ariana, benar-benar deh laki-laki di depannya ini sudah dikasih hati malah nambah minta jantung lagi. Tapi aku maunya sarapan yang lain, sayang, goda Damian. Mas, jangan macam-macam deh, protes Ariana. Sebentar saja, sayang. Kamu mau kita seperti ini terus? Damian semakin mengeratkan pelukannya di pinggang Ariana. Ariana nampak mendengus kesal, ia jadi seperti punya bayi besar sekarang. Tapi mau tidak mau ia akan menuruti kemauan Damian, kalau tidak laki-laki itu akan menempelinya sepanjang hari. Bukannya dia tidak suka berdekatan dengan Damian, hanya saja ia takut terkena serangan jantung karena Damian selalu membuat jantungnya berdebar-debar. Ia juga takut hilaf dan melakukan kesalahan lagi seperti sebelumnya. Karena laki-laki itu selalu saja membuat imannya hampir goyah. Melihat Damian yang masih bergeming, mau tak mau Ariana menuruti kemauan laki-laki itu. Dengan canggung Ariana mendekatkan lagi bibirnya pada bibir Damian, kali ini dia tidak mengecupnya tapi sedikit melulu memberikan ciumannya.
Demian yang merasa berhasil mengerjai wanitanya itu, ia langsung menahan tengkuk Ariana sebelum wanita itu melepaskan panggutannya. Sungguh Demian selalu membuatnya lupa diri, laki-laki itu begitu memabukkan baginya dan inilah yang Ariana takutnya jika selalu berdekatan dengannya. Mereka sepertinya lupa dengan kesepakatannya sendiri, kalau saja tidak ada ketukan pintu dari luar mungkin satu-satunya kain yang menjadi penghalang mereka sudah lenyap juga. "Mas, ada yang datang," ucap Ariana dengan napas tersengal. "Biarin saja, sayang," rasanya Demian sangat enggan mengakhiri sarapan paginya itu, sungguh tubuh wanitanya itu begitu memabukkan, bagaimana ia bisa jauh-jauh. Kalau bisa ia ingin seperti ini sepanjang hari, berbagi peluh dan membuat wanita itu kelelahan. Tok, tok. Terdengar suara ketukan lagi dan kali ini sedikit lebih keras dari sebelumnya. Demian menggeram, siapapun itu ingin rasanya ia maki sekarang juga karena sudah berani mengganggunya. Dengan enggan Demian beranjak dari tubuh Ariana yang nampak hampir polos, ia menarik selimut lalu menutupinya. "Sebentar ya, sayang," ucapnya. Sedangkan Ariana nampak bersyukur, akhirnya Tuhan masih menyelamatkannya agar tidak melakukan dosa lagi. Demian sungguh membuatnya lupa diri dan bodohnya dia selalu menikmati setiap sentuhan yang diberikan laki-laki itu. Dengan cepat Ariana melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi, ia yang tadi sudah mandi mau tak mau harus mandi lagi karena Demian sudah membuatnya berkeringat lagi. Menatap dirinya di kaca membuat Ariana tersentak, ia melihat banyak tanda merah di tubuhnya bagian atas. Bahkan puncak miliknya masih terasa nyeri karena gigitan laki-laki itu tadi, Ariana hanya bisa menghela napasnya. Selalu saja seperti ini, ia sama sekali tak kuasa menolak sentuhan laki-laki itu. Kemudian ia segera menyalakan shower lalu mengguyur tubuhnya dengan air hangat. Di sisi lain, Demian nampak membuka pintu kamarnya dan siap memaki siapapun itu yang sudah berani mengganggunya. "Maaf, Tuan." Victor tersenyum ketika melihat Demian, namun ia nampak terkejut ketika melihat penampilan Demian yang sangat berantakan. Kemejanya terlihat sangat kusut bahkan beberapa kancingnya sudah terlepas, rambutnya acak-acakan dan wajah masamnya itu. Sepertinya Victor datang pada waktu yang tidak tepat, ia sangat tahu apa yang sedang bosnya lakukan itu sebelumnya. "Ada apa, Vic? Bukannya ini masih sangat pagi," ucap Demian kesal. "Maaf Tuan, mengganggu Anda," sahut Victor tak enak. "Baguslah kalau kamu sadar," dengus Demian. "Maaf Tuan, tapi ada Tuan besar di bawah," ujar Victor yang langsung membuat Demian melotot menatapnya. "Apa?